Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman penuntut ilmu dan pengagum karakter, semoga Anda tetap konsisten menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu dari lahir hingga kita diantarkan ke liang lahat. Karena menuntut ilmu adalah kewajiban setiap muslimin muslimat, mukminin mukminat. Thalabul ilmi faridotan minal atau alal ya, nanti cek lagi, mukminin wal mukminat. Jadi wajib, teman, wajib menuntut ilmu. Teman-teman, saya mau sharing ketika masa kecil SD kelihatannya. Itu kalau saya lihat ya, barang-barang dari plastik ya, ember dan tempat-tempat minuman itu ada tulisannya kecil, pakainya stiker unbre akable gitu. Setelah dewasa saya tahu ternyata itu adalah unbreakable, jadi nggak bisa dipecah, tahan banting gitu. Kemudian setelah bekerja saya sedikit dibully, tapi baik, buliannya baik. Para direktur, saya masih staf gitu, berseloroh ini, ngerti enggak durability, dan mereka enggak ngasih tahu saya. Kemudian saya cari sendiri. Ternyata durability dan unbreakable itu ada kemiripan. Durability adalah kemampuan suatu material, produk atau struktur ya, seperti struktur kapal, struktur bangunan gitu ya, yang tahan terhadap keausan, jadi nggak aus gitu. Kerusakan, jadi nggak gampang rusak. Pelapukan, nggak gampang lapuk. Dan penurunan mutunya tetap terjaga terus itu, seiring berjalannya waktu dan penggunaan. Jadi walaupun alat-alat itu digunakan itu dalam waktu yang lama dan sering digunakan, bahkan setiap hari digunakan, itu tidak turun mutunya dan tidak lapuk, tidak rusak, tidak aus, dan bertahan lama pastinya. Nah, ini durability untuk barang-barang. Saya cari-cari bagaimana dengan mental, bagaimana dengan emosi seseorang. Akhirnya saya temukan ternyata ada. Jadi durabilitas atau durability daripada barang ini juga ada di dalam mental dan emosi seseorang. Kapasitas mental dan emosi seseorang untuk mempertahankan fungsi adab
adaptif ya, adaptasi, ketenangan dan kesejahteraan dalam jangka panjang, terutama saat menghadapi stres, saat ada tekanan atau rintangan yang berkepanjangan. Jadi di sini ada mental dan emosi, mempertahankan fungsi adaptif, tetap tenang dan tetap sejahtera secara emosi ya, dalam jangka yang panjang, walaupun ada tekanan dan ada rintangan yang berkepanjangan, tapi dia tidak stres ya. Gaji naik, oke. Gaji turun, oke. Tetap disiplin ya. Dapat pekerjaan sulit, tetap disiplin. Dapat pekerjaan mudah, tambah disiplin lagi. Ada rintangan, tetap tersenyum. Rintangan terus menerus, tetap tersenyum. Itu namanya durability, bekerja di bawah tekanan. Makanya di HRD itu ada penilaian karyawan yang poinnya adalah bekerja di bawah tekanan. Mampu nggak nih bekerja di bawah tekanan? Target bertubi-tubi, audit berkali-kali, banyak ejekan, banyak komplain dari anggota, dari nasabah, dari pembeli. Dia tetap berkomitmen dalam jangka panjang. Adaptabilitas, menyesuaikan diri dengan situasi yang baru. Seperti tadi, gaji 3 juta katakanlah gitu ya, bekerja dengan baik. Situasi berubah, order menurun, perusahaan memotong lemburnya, gajinya menjadi 2 juta. Dia mampu menyesuaikan diri, tidak komplain, ya enggak? Ganti atasan, dulu atasannya lemah lembut, dia tetap bekerja dengan disiplin, antusias, mutu dijaga. Ganti atasan yang galak, dia tetap disiplin, menjaga kualitas. Jadi bekerja di bawah tekanan ini adalah ada optimisme dia. Dia memandang tantangan itu sebagai kesempatan untuk belajar, bukan ancaman. Ya, dia juga punya regulasi emosi. Di sini regulasi bukan aturan ya. Anda pernah dengar regulator listrik ya? Itu mengatur agar listriknya stabil. Nah, di sini regulasi emosi. Jadi stabil emosinya. Dia mampu mengelola stres dan tidak panik di bawah tekanan. Kamu bisa nggak ini? Insya Allah bisa Pak. Itu disiplin diri, komitmen untuk terus maju meskipun tidak ada hasil yang instan. Jadi dia punya kesabaran juga di sini. Menanam padi ya 4 bulan baru panen. Tidak ada menanam padi hari ini juga langsung panen. Memasak ada waktu menunggunya. Jadi dia meskipun sesuatunya harus menunggu, dia disiplin diri, komitmen, dan terus maju. Daya tahan mental tetap tegar, tenang, berfungsi dengan baik dalam situasi penuh tekanan. Semoga bermanfaat. Jadi
jadilah durable, milikilah durability yang kuat dan stabil, karena setiap proses, setiap hasil ada prosesnya, dan proses tidak akan mengkhianati hasil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.